Ah, sudah malam minggu lagi. Semua orang mencariku di malam ini. Menyajib kopi paju martabak mangat dah. Haha, betul tuh kakek memang paling tahu. Aku memang tak mengenyangkan, tapi meja kopi tanpaku rasanya hampa. Oh iya, kenalin, aku adalah martabak khas Aceh. Pio pak, mi ibu martabak luka roti selai sate mata mandum nah pak, pio. Bang martabak tak bang gede bang, umang gede udah lama, baca cewek pak. Martabak telur ini biasanya kalau di Indonesia setahunya kita ini tuh dibungkus pakai tepung lagi ya, tapi kalau di Aceh ciri khasnya dulu dia langsung pakai telur, ada 1 telur, ada 2 telur. Masih kecil udah makan dulu malah, ya udah makan waktu ayah misalnya dibawa-bawa ke tempat warung-warung kan. Dulu cuman telurnya telur bebek. Karena telur bebek lebih banyak protein daripada telur ayam beras. Dulu aku ditemani telur bebek, warnaku lebih menggoda dan gurih. Tapi hargaku jadi mahal. Sekarang pakai telur ayam. Karena kalau telur bebek mungkin produksinya kurang, tidak mencukupi, ya kan. Harganya lebih mahal. Pertama kali tahun 1980, cuman harga 100 perak ya. Harga telur 35 per butir. Tahun 1980, jual martabak 100. Meski mirip, aku bukan sekedar telur dadar. Bersamaku, telur biasa menjadi luar biasa. Kau tahu apa yang membuatku istimewa? Karena mungkin adonan tepung di dalamnya itu yang bikin beda. Karena kan kalau telur dadar di rumah pun bisa bikin sendiri kan. Oh, yummy. Suapan terakhir. Ah, cantik. Kau tahu saja. Meski tampak sederhana, tapi kunci kenikmatanku memang terletak pada kulit canaiku yang lembut dan sensitif. Martabaknya adonan ji harus ruget, nya hana agat, martabak ji hana mangat. Ini kira-kira kan udah mau rata nih dia. Nggak lengket dan biar nggak terlalu keras tepungnya. Kulit canaiku inilah yang membuatku mengenyangkan. Katanya 1 porsi martabak 2 telur itu sama kayak 1 piring nasi. Saya proses pertama adonan tepungnya, campurannya telur, susu, garam, air, diaduk sampai matang. Kalau buat canenya tidak boleh lupa garam. Kalau lupa garam nggak bisa pakai semua hancur. Kalau lain bisa lupa, tapi rasanya mungkin agak kurang enak gitu. Kalau tidak fatal sekali. Ya, kalau garam bisa fatal. Takaran airnya itu harus pas. Kemudian tepung, garam harus pas. Kalau lebih nggak jadi. Udah tidak lengket lagi di tangan waktu di adonan.
Itu roti sudah matang, taruh minyaknya di samping lingkarannya. Jangan kena angin. Kalau kena angin dia waktu dia buat canenya koyak. Ya, jadi kalau nggak kena angin, taruh lama adonan, dia tahan sampai 6 jam bisa kita buat cane. Menyahan tabur mentega, masa kena angin, dia kera. Ada kera hanya mengkeriping-keriping je jatuh je. Mengkeriping-keriping, ada tapih hanya buka pung je. Nya buka hanya pakai gede. Kalau adonannya keras, rasanya nggak enak. Martabak ini makanan ringan, jadi nggak bikin kenyang. Martabak telur Aceh Mangata. Porsinya pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi bikin kenyang. Ya, soal porsi sesuai seleramu lah. Yang penting aku enak kan. Martabak itu walaupun sedikit, tapi worth it. Martabak ini berasal dari orang India yang kita tahu ya. Ke orang Sigli kebanyakan nih martabak. Rata-rata orang Sigli ke Bambung. Nah, habis itu tersebarlah semua ke seluruh daerah. Ini orang Sigli, kebanyakan orang Sigli. Yang jualan martabak 99% orang Sigli. Aku memang sangat populer di Aceh. Namun hingga saat ini banyak yang tak tahu dari mana aku berasal. Baiklah, akan kuceritakan padamu sebuah kisah. Sejarah perjalanan rempah Nusantara dimulai pada abad ke-15 saat Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan rempah di Eropa pada masa itu dikuasai oleh Turki dan namanya berubah menjadi Istanbul. Hasilnya, perdagangan rempah dikuasai oleh dunia Islam sehingga harga rempah di Eropa meningkat pesat. Untuk mencukupi kebutuhan rempah, negara-negara Eropa mulai mencari sendiri dengan menjelajahi lautan ke timur. Pada masa keemasannya di abad ke-17, Aceh merupakan salah satu daerah tujuan perdagangan internasional. Berbagai negara datang ke Kutaraja untuk berdagang, mulai dari negara Eropa seperti Inggris dan Belanda, negara Arab, Cina, dan termasuk juga pedagang India, terutama masyarakat Malabari yang hidup di wilayah selatan Kerala, India. Kedatangan orang Malabari ke Aceh yang umumnya Muslim menyebabkan terjadinya asimilasi budaya, termasuk di dalamnya makanan. Aku adalah salah satu jenis makanan yang dibawa oleh masyarakat Malabari ke Aceh masa itu. Tapi India ini yang pengaruh ke kita ini lebih banyak dari Malabar sebenarnya. Kalau sekarang Kerala. Selama mereka berdagang dan tinggal di sini, aku mulai dikonsumsi dan dimasak oleh masyarakat lokal. Dan aku pun menyebar dengan cepat karena kemudahan mendapatkan bahanku dan kelezatan rasaku. Dia itu India Muslim, Malabar. Itu Malabar kan pengaruh Islam dari awal, dari Arab. Salah satu jenis makanan yang dari Malabar itu martabak. Iya, aku berasal dari Malabar, India. Tapi perpaduan bahan-bahan lokal yang setia menemani kulit canai kulah yang membuatku begitu diminati masyarakat. Telur yang segar dicampur dengan daun bawang lokal, cabai hijau, dan beragam sayuran memancarkan aroma serta cita rasa nikmat yang luar biasa. Ya, ini kol. Kemudian ada bawang pre. Kemudian cabai hijau dirajang sampai sedemikian rupa. Ini kan sebarangan putar-putar. Ini pehtamurna oleh teknik sampai 6 bulan. Bang, nabungkus martabak 20. Oh ya, untuk kawan-kawan di kantor. Jadi pada mau cemilan sore, jadi kami belinya martabak. Murah, yang lain mahal. Jadi martabak tuh dikit tapi bisa kenyang lah. Martabak, yes! Acar bawang, asin, asam,
dan renyah. Cabai rawit di acar membuat rasanya lebih sempurna. Jadi kita menampung cabai-cabai yang kawan kita nggak makan ya, jadi ya. Ya, martabak, 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 martabak. Martabak telur, martabak, martabak. Martabak praktis, enak dan kenyang. Banget kan? Ya hana martabak hana pahe apa? Yang makanan macam apa? Martabak telur. Aku ada di mana-mana, bahkan di atas kapal sekalipun. Aku rasa kau kini sudah lebih mengenalku. Apakah kau siap menyantapku sekarang? Sudah, waktunya untuk yang manis-manis. Kenalin, aku adalah Canai. Meskipun kami terbuat dari bahan dasar yang sama, namun rasa kami jauh berbeda. Tak seperti saudaraku yang gurih. Aku lembut, hangat, dan manis. Di Malabar itu kalau canai ini itu ada di kopi kedai. Jadi kalau kita sebut kedai kopi, maka namanya pun dekat. Di sana kopi kedai, di sini kedai kopi kan, agak dekat-dekat ini namanya. Canai bedanya sama martabak gini. Kalau roti canai ini kan sebenarnya adonannya itu satu. Adonannya itu satu dia. Canai, martabak sama aja adonannya, nggak ada beda. Yang bedanya pada saat kita buat rotinya itu tadi. Pada saat kita buat rotinya itu kan, kalau roti martabak dia satu bulatan kecil. Kalau canai itu digandeng dua. Digandeng dua jadi satu. Kalau martabak dia bentuknya peta, tapi kalau canai itu bulat. Sedangkan martabak canai ini dulunya sering digunakan pakai gula. Favoritnya orang Aceh pakai gula. Ini canai nggak pakai telur, enak dia. Manis, lawan kopi lebih enak lagi gitu. Ya mau sampai kapanpun insya Allah saya kalau ada umur mau tetap jualan martabak. Meski tampak sederhana, aku adalah bukti sejarah yang tidak bisa kau bantah.